Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. 8 and 9 class in SMP Darul Quran or in MTSY Tasim 01 Dao. Are you okay na? Alhamdulillah. Today we can meet Miss Siva again by online to study about English. And in this meeting 19, we study about the greeting card and invitation. And for 9 class, I give you about the key of final semester text last time. You can do page number 103 until 106. Jadi untuk pertemuan hari ini, Ananda akan mendengarkan pembahasan Ibu tentang ucapan atau kartu ucapan dan cara membuat undangan. Begitupun untuk kelas 9, Ibu kasih kuncinya dari soal yang kemarin Ananda bahas, Ananda kerjakan di final semester test yang di halaman 103 sampai 106. Okay, before we explain, please listen to me and we pray together na. Listen to me and follow me na. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina futuhal arifina bihikmatika wansur alaina rahmatika wadakirna musinan ya dal jalali wal ikram. Thank you, my student. So our God give understand, give clearly with our lesson. So nice to study na. Okay. The first slide, we study about the greeting card na. Look at many kind of the greeting card. Picture number 1 about the Happy Mother Day. Nah, yaitu kartu ucapan selamat untuk Hari Ibu. Ya, the writer by Tony, yang menulis adalah Tony, yang dikirim untuk ibunya. And then picture number 2, Happy 14th Birthday, yaitu kartu ucapan selamat ulang tahun ke-14. Nah, the writer Angga, yang ditulis oleh Angga, give to Kinar, akan diberikan oleh Kinar. Look at again, picture number 3. Nah, greeting card about my debut, yaitu on the dates yang kita lihat di situ dari kartu ucapan. Nah, yang number 3, Happy Wedding Day, yaitu tentang ucapan selamat hari pernikahan. Ya, siswanya yang ngirim yaitu namanya Sinta, yang ditujukan kepada Mr. Fartur and Mrs. Dewina. And then the picture number about givers on the dates on your grandmother, yaitu ucapan bela sungkawa tentang meninggalnya neneknya, yang ditulis Beli Luna, ya, kepada Seto. Nah, itu yang harus diperhatikan. This is the example in greeting card. Ini adalah contoh-contoh dari kartu ucapan. Ingat. Nah, look at na. About the table based on the fourth cards. Dari tabel di atas yang berdasarkan kartu yang nomor 4 tadi, yang perlu diperhatikan dalam pembuatan greeting card na. Nah, about the purpose, tujuan, and then sender, yang mengirim, and then the receiver, yang dikirim. Jadi yang perlu diperhatikan dalam menelaah belajar tentang kartu ucapan, yaitu tujuannya untuk apa. Ya, yang kedua, pengirimnya siapa. Yang ketiga, penerimanya siapa. Nah, the example for the fourth greeting, yang pada kartu ucapan yang keempat tadi, kita membahas tentang bela sungkawa yang ada. Maka di situ, what is the purpose in the fourth greeting card? Apa sih tujuan dari ucapan kartu yang nomor 4 tadi?
To show sympathy to a friend whose grandma passed away, yaitu untuk menunjukkan simpati ke temannya bahwa kakek atau neneknya telah meninggal. Nah, who is the sender? Siapa sih yang ngirim? Yaitu Luna. So, who is the receiver? Siapa sih yang dikirim? Yaitu Seta. Nah, look at, we write or send greeting card to people on special occasion such as birthday, graduation, holiday, or marriage. We also use greeting card to express our gratitude, hope, prayer, wish for the recipient. Nah, kita perhatikan, kita menulis sebuah kartu ucapan kepada seseorang tentang khusus seperti dari kartu ucapan kelahiran, tamatan, holiday, liburan, marriage, menikah, dan juga tentang penggunaan kartu ucapan yang menunjukkan ungkapan pertama. Nah, tanda terima kasih, gratitude itu, hope, pengharapan, prayer, yaitu termasuk dari doa, dan pengharapannya terhadap seseorang yang dituju. Here are several expressions used in greeting card. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Ananda dalam menggunakan ungkapan ucapan. Yang pertama, congratulations, kayak seperti yang tadi ya, happy birthday, yaitu ucapan, kartu ucapan selamat tahun. Wish you all the best. Nah, berharap bahwa Anda semua adalah yang terbaik. Yang selanjutnya, happy 14th birthday, yaitu ucapan kelahiran ke-14. Wish all your dream come true. Nah, berharap tentang mimpi-mimpinya menjadi kenyataan. And then happy Mother Days, yaitu ucapan kartu hari ibu, yaitu best wish for you dearest mom. Nah, berharap ini adalah yang terbaik untuk bundanya. Happy wedding day, yaitu termasuk dari ucapan hari pernikahan. Nah, love for the newly married couple, karena mungkin menjadi dari pasangan baru lagi. And then congratulations on your new house, make it give you happiness and prosperity, yaitu untuk ucapan memiliki rumah baru dan memberikan kebahagiaan, dan juga termasuk dari kategori kemakmuran. And then congratulations on your graduation, hopefully you are accepted in a favorite school, dan juga termasuk dari ungkapan dari ucapan selamat karena lulus dan berharap bisa diterima di sekolah favorit. Nah, itu termasuk dari ciri-ciri dalam penggunaan greeting card, yaitu ucapan selamat, baik yang berkaitan dengan ulang tahun, baik berkaitan dengan tamatan, baik berkaitan dengan liburan atau get married, pernikahan. Nah, semuanya harus diperhatikan cara dari ungkapan untuk berterima kasih, pengharapan, doa. Nah, semuanya itu sudah tertera di situ dalam isi greeting card-nya. Kita lihat pada slide berikutnya yang berkaitan dengan bentuk pertanyaan yang berdasarkan dengan greeting card. Answer the following question based on the card above. Nah, question number 1 yang berdasarkan dengan greeting card yang picture number 1. What is the purpose of the card 1? Apa sih tujuan dari kartu yang pertama? Yaitu tadi yang berkaitan dengan Mother Day, yaitu what is the purpose of the card 1, yang kategorinya di situ. Tujuannya apa di kartu pertama? Yaitu jawabannya gimana cara menjawabnya? The purpose of the first card makes his mother happy and say thanks to his mom.
yaitu tujuannya membuat ibunya gembira dan juga mengucapkan tanda terima kasih kepada bundanya. Question number 2. Who is the card addressed to? Nah, untuk siapa sih kartu undangan tadi dialamatkan? Nah, berarti cara jawabnya betul. The card is for his Tony mom. Jadi untuk siapa tadi? Untuk ibunya Tony, karena Tony yang menulis. Number 3. What does Tony describe his mother like? Nah, seperti apa sih Tony itu menggambarkan ibunya? Cara jawab nih, nah. He said that his mother is the best mom in the world. Jadi dia mengatakan bahwa ibunya itu adalah ibu yang terbaik di dunia. And then number 4, what does Tony think about his mother? Apa sih yang dipikirkan Tony tentang ibunya, nak? Cara jawabnya gimana? Tony think that his mom is always be patient and caring. Jadi Tony berpikir bahwa ibunya selalu menjaganya dengan sabar. Question number 5. Thanks for always be patient. Nah ya, sebenarnya kasih be patient bisa boleh, termasuk dari bentuk request. Nah, kata ya, what does the word patient mean? Apa sih arti dari patient? Patient itu sabar, nah, artinya. Number 6, what is the second card about? Tentang apa? Kartu ucapan yang kedua di atas tadi. Yaitu tentang it is about happy 14th birthday. Yaitu tentang ke-14 hari ulang tahunnya. Question number 7. What is the purpose of the second card? Apa sih tujuan dari kartu ucapan yang kedua? Itu kita gunakan di situ apa, nak? Ya, cara jawabnya gimana? He wants the best her future. Tujuannya menginginkan bahwa dia berharap di masa depannya itu menjadi yang terbaik. And then question number 8. What should be written first on the second card? Nah, apa yang seharusnya ditulis pertama kali di kartu ucapan yang kedua tadi? Nah, cara jawabnya, he wants his friend come to his party. Dia menginginkan bahwa temannya itu tadi datang di pestanya. Question number 9. What information can be found in the second card? Nah, informasi apa yang ditemukan di ucapan kartu yang kedua tadi? Nah, dianya menginginkan apa? Kita gunakan di situ adalah a good friendly, dan a good spirits, a good motivation bisa. Jadi informasi tentang persahabatan dari dua orang tadi itu saling memberi motivasi, dorongan. Question number 10. What is the written at the end of the second card? Nah, apa yang ditulis di akhir dari ucapan kartu yang kedua tadi? He hoped she would like it. Dia berharap bahwa apa yang dikirim tadi disukainya. Nah, itu dari komponen contoh pertanyaan dan jawaban yang ada di greeting card picture number 1 and number 2. Kita lihat pada slide berikutnya. Nah, we can study about the invitation, yaitu undangan. Nah, apa sih invitation itu? Invitation is a request for individual or group to participate in an event. Maksudnya adalah sebuah undangan yang biasanya diterima baik dari segi pribadi atau sebuah grup, nah, untuk berpartisipasi pada event atau pada komen tersebut. Sama lihat, nah, cara membuat undangan. An invitation should be clear about. Nah, kalau Ananda mau membuat sebuah undangan, pertama harus jelas. Jelas dalam segi apa? Pertama, who is atau who the invitation is for. Nah, untuk siapa sih undangan tersebut? Berarti penerimanya, the receiver. Nah, yang kedua yang perlu diperhatikan, when the event will take place.
day, date, or time. Nah, kapan atau tempatnya di mana akan dilaksanakan di undangan itu. Jadi hari, tanggal, waktu harus jelas. Nah, yang ketiga yang perlu diperhatikan, the value of the event, place or address. Nah, pada event atau peristiwa atau mungkin undangan tersebut, tempat dan alamatnya juga harus jelas. Nah, and then the contact person for confirmation by name or telephone number or email, jadi harus jelas juga. Yang bisa dihubungi konfirmasi baik nama, telepon, email, nomor, alamat itu harus jelas total. Nah, and then who the invitation is from, the sender, berarti ini termasuk yang dikirim, yaitu yang mengirimnya. Jadi untuk siapa, dari siapa sih undangan itu dikirim. Jadi pengirimnya harus jelas. Intinya nak, bahwa invitation itu adalah cara pembuatan undangan, permohonan terhadap seseorang untuk secara individu, pribadi, atau grup untuk bisa partisipasi dalam event tersebut. Dan yang perlu diperhatikan dalam undangan, pertama, yang tadi ya, untuk siapa undangan itu. Kedua, tempat, hari, tanggal, waktu itu harus jelas. Alamat, tempat juga harus jelas. Kontak person yang harus kita tulis di telepon, grafik, atau peta harus jelas. Dan siapa yang mengundangnya itu. Nah, itu semuanya ada di undangan tersebut. Kita lihat, nah. Read the following invitation. Nah, ini contoh. Ya, contoh dalam pembuatan undangan. Yaitu, you are invited to our house warming party. Nah, memiliki rumah yang baru. Diundang keluarganya. Siapa namanya? Hermawan family, yaitu keluarganya Hermawan. Jalan apa? Jalan Cilantro, number 2, Garut. Nah, di hari apa? Wednesday, Rabu. Bulan dan tanggal berapa, tahun berapa? May 15, 2019. Jamnya berapa, nak? At 7 p.m. Nah, di rumahnya mana? Yaitu RSVP. Nah, person kontaknya adalah Tiara 1879663675730. Nah, semuanya harus jelas di dalam invitation, yaitu undangan. Kita lihat untuk latihan pada kalimat ini, nak. Nah, complete the following invitation with the suitable word from the box. Coba lengkapi kosakata yang ibu sediakan di sebelahnya ini dengan question number 1 until number 5. Nah, it is time for us. Nah, itu ya. To celebrate the coming New Year. Nah, itu kita gunakan bahwa merayakan di tahun baru. At a family party. And then all age are welcome. Please join Nadia family at New Year Eve party. Jam berapa? Midnight, yaitu 8 p.m. Di mana? At our house. Jalan apa? Puspa Indah number 11 Tangerang. And then RSP itu apa namanya? Person kontaknya. Ini adalah contoh yang ada, nah. Lihat. Okay. The exercise in the key of final semester text in your LKS page number 105 until 111. Ini adalah kunci dari Ananda yang kemarin dikerjakan, yaitu kunci pada evaluation yang ada di LKS untuk kelas 9. Bisa dilihat di LKS Ananda sendiri dan cocokkan sehingga bisa untuk memahaminya. Untuk kisi-kisinya materi pas kelas 9 diperhatikan, nak. Jadi yang perlu Ananda kuasai untuk menghadapi dari ujian semester, ya, final semester text, yang pertama adalah hope and wise. Penggunaan hope and wise sama-sama pengharapan tapi beda penggunaan. Ini meeting pertama yang Ananda kuasai. And then number 2, greeting card and invitation hari ini. And then procedure text last time. Agreement and disagreement, yaitu setuju dan tidak setuju. And then label,
simple past tense, present perfect, past perfect, present perfect progressive na, using sin and for, present continuous, future continuous, narrative text, conjunction, passive voice, report text, advertisement yang kemarin kita pelajari iklan, and then exercise in your evaluation in your LKS. This is about the kisi-kisi in final text in your semester na. So you can prepare in your home to study more by YouTube or writing by yourself. And don't forget na, next meeting you have final semester test. You must study hard and still keep your healthy and pray to our God so you can enjoy, run well to do your test na. And then thank you. See you. We say hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. The last I say wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you.